2000 jam Yuli Engko. Siapa disambut sama anak-anak SD? Dadah semua. Bye. Pendakian Gunung Leser, gunung trek terpanjang di Indonesia. Yuli Engkong berhasil mencapai puncak Gunung Leser selama 12 hari, dengan ketinggian 3.440 mdpl melalui jalur baru Kanza. Oke guys, kalian mau kemana guys? Kok kerilnya tinggi-tinggi? Perjalanan tersebut dalam rangka, membuat buku ekspedisi 10.000 jam pendakian. Gunung Leser yang sepi peminat, hampir tidak ada pengunjung dalam setahun ini. Menurut laporan Balai Taman Nasional, Gunung Leser baru ada 2 tim, yang mendaftar untuk mendaki gunung tersebut. Selain treknya yang berat, faktor biaya merupakan kunci utama para pendaki yang enggan menginjakan kaki di tanah rencong ini. Untuk bisa mendaki Gunung Leser, kalian bisa menggunakan pesawat menuju Medan Kuala Namu, atau jalur darat Medan Kabanjahe, dilanjutkan menuju Kuta Cane menggunakan L300, dan dilanjutkan ke Kuta Panjang. Atau kalian bisa charter dari Bandara Kuala Namu langsung ke Desa Keudah, pintu masuk pendakian Gunung Leser. Pastikan kalian sudah mendaftar ke kantor Balai Taman Nasional Gunung Leser TNGL, di Blangkejeren Gayo Lues, jaraknya kurang lebih 30 menit dari Desa Keudah, dengan menyiapkan fotokopi KTP, materai 2 lembar, surat izin dari kepolisian dan pembayaran langsung ke Bendahara Pemungut Pajak TNGL. Untuk biaya per orang selama 12 hari mendaki Gunung Leser, kurang lebih Rp80.000, dan biaya lokal guide atau porter Rp5 juta, guide dan untuk biaya makan rokok di luar itu silahkan negosiasi sampai tuntas. Teman-teman semua, ini salam dari Gunung Leser. Ini semua, ini Leser semua nih, luas banget Beng. The best pokoknya Beng. Yuk, bye-bye. Perjalanan ekspedisi yang panjang ini, diperlukan partner yang sudah memiliki pengetahuan dasar, pendakian dan jam terbang yang tinggi, jadi kalau untuk pemula sangat tidak cocok mendaki gunung ini. Perjalanan ini dibantu oleh Reditya Pradana dari Surabaya, organisasi navigator shooter, Andi Bahdar dari KPA Wanua Sinjai, dan yang terakhir Akbar dari Kedah, seorang lokal guide yang sudah 43 kali mendaki Gunung Leser. Start dimulai dari rumah Mr. Jali, setelah silaturahmi sejenak dan mohon doa restunya, semoga perjalanan selamat sampai tujuan, kemudian dilanjutkan dengan trek menanjak melewati peternakan kerbau, milik warga sekitar kurang lebih 2 jam, barulah kita sampai ke pos pantau menuju pintu rimba. Di sini kita melakukan aklimatisasi atau penyesuaian suhu tubuh, dan memastikan logistik sudah di cross-check lengkap tidak ada yang tertinggal. Hari kedua Simpang Air. Setelah melewati pos pantau, pintu rimba perjalanan akan diuji dengan tanjakan yang aduhai terjal 45 derajat masing keril 20-25 kg per orang. Hari ketiga Puncak Angkasan. Dengan ketinggian 2.900 mdpl kami bermalam di sini, tempatnya terbuka, banyak angin dan sinyal bisa didapat di sini, selebihnya kalian mode pesawat saja handphonenya. Hari keempat Camp Darurat. Sudah memasuki hutan lumut ditambah tumbuhan pakis yang tinggi menyulitkan perjalanan yang sudah tidak terlihat jelas, sesekali jalan harus tiarap banyak pohon yang tumbang. Di sini kita bisa melihat aquascape secara nyata dan indah dipandang oleh mata. Hari kelima Camp King Kong. Tempat ini berdekatan dengan jalur tronton, yang membedakan adalah Camp King Kong aman dari terpaan angin, hangat dan sangat nyaman untuk mendirikan tenda, pokoknya benar-benar nyaman banget. Hari ke-6 Telaga Kanza. Setelah melewati jalur tronton yang panjang mirip alun-alun Surya Kencana Gunung Gede, kalian akan disuguhi pemandangan yang sangat indah, sejauh mata memandang terlihat hamparan luas pegunungan Leser 360 derajat. Hari ke-7 Bivak Batu. Kita akan menemukan persimpangan jalur klasik dan jalur lama. Bivak Batu sangat dingin sekali tempatnya, terbuka semalam, suhu di sini bisa mencapai 4 derajat Celcius. Perlu hati-hati juga, tempat ini adalah jalur wilayah harimau Sumatera yang sering warawiri untuk mencari mangsanya. Sesekali kita bisa melihat kotoran harimau di sini. Hari ke-8 dan 9 Lapangan Bola. Camp ini menjadi camp terakhir kita untuk menuju puncak, jadi semua barang kita tinggalkan di camp ini. Dilanjut besok pagi, subuh kita jalan menuju puncak Luser.
dari lapangan bola menuju puncak Loser memakan waktu tempuh 2 jam lamanya. Di sepanjang jalan kita bisa melihat tumpukan-tumpukan batu purba yang disusun oleh para porter dari masa ke masa. Jika kalian penasaran ingin melihat telaga dan puncak kedua Loser, silahkan turun menuju arah selatan, yang sangat curam tanjakannya dan perlu kehati-hatian karena untuk mencapai puncak kedua yaitu puncak Loser memakan waktu tempuh 3 jam lamanya. Loser itu ada 3 puncak Loser, puncak Loser, puncak tanpa nama. Hari pun sudah sore, kami memutuskan untuk bermalam kembali di camp lapangan bola ini dan dilanjutkan esok pagi untuk segera turun pulang menuju camp selanjutnya. Hari ke-10 Bivak Kaleng. Perjalanan kita kompresi menjadi 6 jam perjalanan mengingat beban logistik sudah semakin berkurang. Kami berlima pulang dengan semangat 45, rasa puas terpancar dari kami berlima setelah sukses mencapai puncak Loser. Hari ke-11 Sungai Alas. Camp terbaik sepanjang pendakian Gunung Loser adalah Sungai Alas. Tempat ini menyimpan pesona aliran Sungai Alas yang sangat deras. Bila perlu kita camping 2 malam di sini, kalian bisa merasakan sensasi udara dingin ke hangat di sini dari ketinggian 3.200. Di perjalanan ke Gunung Loser bukan alas, kalinya gede banget. Hari ke-12 Camp Daus Kekuyang. Hari demi hari terlewati, akhirnya hari yang dinanti sudah tiba. 1 malam lagi kita bisa melihat lampu kota dan desa Keudah dari kejauhan. Maklum selama pendakian ini hanya terlihat hamparan gunung-gunung tinggi. Bangga dan terharu akhirnya bisa melihat masyarakat sedang berkebun di sekitar pos pantau dan jalan Keudah. Kemudian lalu lalang suara motor menandakan bahwa kita sudah mendekati rumah pemukiman. Diliputi beberapa pegunungan, gunung di dalam gunung. Waduh, ampun itu lebatnya pohonnya, Masya Allah. Pegunungan Loser. Akbar dan Guntur. Ini di puncak ini. Puncak Angkasan. Waduh. Masya Allah, jauhnya Gunung Loser. Kesimpulan pendakian Gunung Loser. Setiap post shelter memiliki keunikan tersendiri. Jadi tidak mesti sama dengan cara kami bermalam, bisa saja kalian bermalam di camp pemandian burung, atau camp tronton, itu tergantung dengan fisik dan stamina masing-masing. Dan yang terpenting jaga kekompakan, kebersamaan dan pandai-pandai mengatur logistik bawaan masing-masing pula. Nah, bagaimana, tertarik dengan ritme cerita pendakian kami? Silahkan mencoba, dan jika Anda berminat mendaki Gunung Loser, kami siap mengantarkan perjalanan Anda dengan nyaman dan selamat tentunya.